kita dengarkan lagi firman Tuhan. Ayo kita dengarkan lagi. Pasti kalian sudah lapar, nih. Iya, abang juga sudah lapar. Karena memang jamnya sekarang untuk ngapain? Iya, sebentar lagi memang makan. Ya bagus dibuat Tuhan Yesus perut kita ya. Kalau sudah jamnya makan dibuatnya lapar. Iya, masih normal kita. Tapi masih mau gak kita mendengarkan atau makan kita dulu? Oh, kita dengarkanlah sedikit lagi ya. 15 menit cuman. Kalau sudah lewat nanti bisa kan? Sudah 15 menit bang gitu bisa ya? Yuk. Sekarang kita lihat Paskah tadi seperti apa. Jadi Paskah tadi dimulai dari mana dulu? Dari? Coba jawab abang biar jangan kejap laparnya. Dari mana? Dari Mesir. Iya. Allah melewati rumah orang Israel. Iya, kenapa dilewatinya coba? Apa yang dibuatnya tandanya maka bisa lewat Allah tadi? Darah ya? Darah apa? Darah anak domba. Iya. Kalau begitulah kira-kira bisa kalian rasa lupa orang Israel itu menaruh darahnya? Abang rasa tidak. Pasti diceknya lalat kan? Kalau kamlah satu anak sulung di keluarga Israel itu, pasti kamu tanya selalu bapak itu tadi, oh pak, udahnya kamu buat darah tadi? Udah nak, udah kita oles tadi, kan sama tadi kita. Tapi belum nanti bagaimana? Mari sini kau darah. Tengoknya lagi keluar, tengoknya lagi darah itu. Ya karena pasti hukuman itu akan lewat. Kalau tidak ada darah itu bagaimana? Iya, kenalah mereka hukuman. Iya, kita pun sama seperti itu adik-adik. Sudahkah kita cek, adakah Tuhan Yesus di dalam hatiku? Iya, kalau belum ada Tuhan Yesus di dalam hatiku bagaimana? Iya, akan terjadi penghukuman. Iya, abang tanya lagi. Kalian tahu kenapa ada tanda darah di dalam pintunya itu? Kalau masih hidup anak domba tadi bisa nggak dibuat ambil darahnya? Bisa atau tidak? Tidak ya, harus mati anak domba tadi ya. Iya, kita lihat di gambarnya ini. Harus mati anak domba tadi supaya bisa darahnya dioleskan di dalam pintu itu, supaya menjadi tanda. Iya, bisa juga kita bayangkan ya, bagaimana anak domba ini bukan domba yang sudah dewasa, dia anak domba. Iya, kalau anak domba kan masih suka rasanya berlari-lari kan seperti itu ya. Tapi sudah harus dia dikurung. Padahal tidak ada salahnya. Tapi sudah dikurung duluan. Iya, padahal masih kecil. Ini anak domba kalau umur 1 tahun masih senang rasanya sama induknya. Kemana dia jalan-jalan di padang rumput itu dia senang. Tapi sudah harus dia dikurung bagaimana? Dan disembelih untuk bangsa Israel ini. Anak domba tadi yang salah? Enggak ya. Tapi harus dia mati. Itu ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah. Iya. Makanya sekarang ada anak domba Allah namanya, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan anak domba, Bang? Karena anak domba itu harus dikorbankan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga harus mati untuk menebus dosa manusia. Sekarang abang tanya, belumlah dia dipotong anak domba ini. Kalau sudah dikurung dia itu sudah senang atau takut sebenarnya anak domba tadi? Takut dia. Sudah dikurung dia. Mbak katanya mau sama induknya dia. Tapi apa? Sudah dikurung dia. Takut dia. Nah begitu juga dengan Tuhan Yesus. Belum pun dia disalibkan, dia sudah senang atau takut Tuhan Yesus? Kita lihat, itulah yang akan kita lihat bacaan kita di handbook kita ini. Cerita kita selanjutnya, Yesus berdoa di taman Getsemani. Iya, abang bacakan ceritanya. Sudah nampak handbooknya? Iya, dari ekspresi Tuhan Yesus ini, dia ini senang atau sedih adik-adik? Takut dia ya? Iya, abang baca ya. Di taman Getsemani. Iya.
Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Bersama siapa Tuhan Yesus? Bersama murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Iya. Abang baca lagi. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus katanya? Sedih dan iya. Jujur Tuhan Yesus ya, perasaannya sedih dan iya. Abang lanjut lagi dulu. Dan ia mulai merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih. Iya. Baru apa katanya? Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Itu perasaan Tuhan Yesus. Hatiku sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Iya. Selama ini kita dengar Tuhan Yesus itu kuat kan? Iya. Bagaimana kuatnya? Bisa disembuhkannya penyakit. Hai anak, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bisa? Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta. Apa dibuatnya itu? Air menjadi? Iya. Ada setan-setan, berapapun setannya, pergi katanya gitu. Keluarlah daripadanya. Turut setan tadi? Turut ya. Iya, selama ini sudah kita dengar Tuhan Yesus tadi kuat dia kan seperti itu. Tapi sekarang bagaimana? Jujur Tuhan Yesus tadi perasaannya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Supaya jangan kita pikir dosa itu enteng. Supaya jangan kita sepele apa yang akan terjadi kalau kita yang mengambil dosa kita sendiri. Kalau kita yang menanggung dosa kita sendiri. Tuhan Yesus saja yang menanggung dosa kita ini merasakan sedih dan seperti mau mati rasanya. Gelisah dia. Apa tujuannya itu bang? Supaya tahu kita, inilah anak domba Allah yang akan disalibkan itu. Belum pun dia disalibkan, sudah duluan dirasakannya, kalau sebentar lagi ini, aku pasti akan mati. Dan takut dia. Iya. Jadi jangan, adik-adik jangan sepele masalah dosa ya. Jangan kalian pikir, bisanya nanti itu bang. Bisanya nanti aku menerima Tuhan Yesus itu. Tapi ini yang nanti adik terus rasakan, kalau adik-adik tidak menerima Tuhan Yesus itu. Iya. Mungkin sekarang bisa adik-adik rasakan, kenapa hatiku ini gentar selalu? Kenapa hatiku ini takut selalu? Berat rasanya selalu. Karena selalu adik-adik menanggung dosa adik-adik sendiri. Padahal sudah kita lihat di cerita ini, Tuhan Yesus sudah gentar dan sudah mati rasanya untuk menanggung dosa kita. Jujur dia di murid-muridnya ya. Iya, ada situ Petrus katanya, dikatakannya seperti ini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Ini harinya sudah malam adik-adik. Seharusnya malam sudah ngapain? Tidur ya. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa tidur karena takutnya. Iya. Makanya apa katanya? Tinggallah di sini, aku berdoa katanya. Baru apa katanya? Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Iya, jadi Tuhan Yesus ini berdoa pada saat seperti apa hatinya? Saat sedih ya? Iya, Tuhan Yesus ini berdoa pada saat gelisah hatinya. Iya, itu pun mau dia berdoa. Kalau adik-adik pernahnya kalian berdoa pada saat sedih hati kalian? Pernahnya kalian berdoa pada saat gelisah hati kalian? Iya. Kalau pas senang cuman kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini sepatuku baru. Itu senang kita, itu kita doakan. Atau sedih pun kita mau kita berdoa kepada Tuhan Yesus tadi. Iya. Ternyata sedih pun kita bisa kita berdoa ya. Seperti Tuhan Yesus ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Cawan maksudnya di sini adik-adik, penderitaan tadi. Kalau bisalah Tuhan, buatlah penderitaan ini lalu daripada aku. Karena memang gak main-main itu. Karena memang beratlah untuk menanggung dosa manusia tadi. Makanya kalau bisa, lalulah cawan itu daripada aku. Itu yang dimintanya.
Tapi bagaimana lagi di sini? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Iya, Tuhan Yesus tadi tidak mau ya melawan kehendak Allah tadi ya. Iya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ngapain murid-muridnya katanya? Tidur. Iya. Nggak tahu dia kenapa Tuhan Yesus ini menderita. Padahal sudah dibilang Tuhan Yesus tadi dari awal, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Tapi murid-murid belum mengerti. Iya. Kalau mengertilah dia, Tuhan Yesus ini mati untuk dosaku juga, pasti dia mau ikut berdoa. Tapi murid-murid ini belum mengerti dia, makanya dia tertidur. Walaupun begitu, Tuhan Yesus masih mau berdoa. Apalagi katanya, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Sudah dapatnya jawabnya. Tadi dimintanya, kalau bisa lalulah. Tapi kedua kali dia berdoa dimintanya, kalau memang gak bisa lalu penderitaan ini, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sekarang abang tanya, kalau begitu penderitaan karena dosa tadi di Taman Getsemani ini diterima atau ditolak Tuhan Yesus? Diterima Tuhan Yesus. Iya, karena diterima Tuhan Yesus lah adik-adik, maka bisa ada kita baca ayat seperti ini. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman katanya. Karena memang sudah penghukuman tadi sudah diterima Tuhan Yesus di Taman Getsemani tadi. Ketika dia menerima penderitaan tadi, tidak lama setelah itu datanglah yang menangkap dia. Iya, jadi penghukuman di sini bukan menghilangnya. Tidak ada penghukuman, bukan berarti penghukuman tadi sudah pergi. Tapi Tuhan Yesus yang mengambil, sini penghukuman itu, aku yang menanggung supaya jangan kamu dihukum. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Iya, makanya ada ayat ini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi siapa yang sudah ada Tuhan Yesus di dalam hatinya, yang sudah menerima pengampunan dosa itu, pasti ini tidak ada lagi penghukuman. Kalau bangsa Israel tadi cuman anak sulung yang dihukum, itu pun sudah mengerikan kan gitu ya. Tapi sekarang karena upah dosa itu, mau anak sulung, mau anak ketiga, orang tua maupun anak-anak, semua bisa kena hukuman. Tapi Tuhan Yesus sudah membuat jalan keselamatan, yaitu dengan menerima penderitaan tadi. Setelah dari di sini, dia akan pergi ke kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Ya makanya seperti orang Israel tadi kita, kalau belum ada darah di pintu tadi, lihatlah dulu, cek pintu tadi, sudahkah ada darah anak domba tadi? Sekarang bagaimana? Cek dulu, sudahkah ada Tuhan Yesus di dalam hatiku? Bagaimana nanti kalau Allah itu datang menghukum sekali lagi? Sudahkah nanti aku dihukum? Atau sudah genap ayat ini kepada aku? Tidak ada lagi penghukuman. Ya itulah yang akan kita renungkan ya. Itu yang kita renungkan 2 hari ini ya. Sudahkah nanti aku diselamatkan atau masih aku dihukum? Kalau memang masih aku dihukum, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Iya, kita lihatlah siapa yang sudah mau menerima hukuman itu. Inilah Tuhan Yesus yang sudah berdoa di Taman Getsemani. Kalau tidak bisa cawan itu lalu, biarlah aku meminumnya. Dengan berat hati, seperti mau mati rasanya, Tuhan Yesus mau menerima cawan itu. Kalau adik-adik tidak mau dihukum, mintalah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan yang mengambil hukuman itu dan terima dia di dalam hati adik-adik. Itu yang kita renungkan selama nanti Paskah di sini. Apakah aku sudah selamat atau masih aku dihukum? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sudah ada anak domba Allah yang mau menerima hukuman dosa itu, sehingga bisalah kami tidak lagi terkena hukuman. Tuhan Yesus, di antara kami ini, adik-adik yang sudah Tuhan antarkan ini, pasti sudah ada yang diselamatkan, pasti juga sudah yang belum diselamatkan.
yang masih berada di bawah hukuman itu. Tuhan Yesus, buatlah selama kami duduk di Paskah ini bisa kami mengerti apakah kami sudah selamat atau masih di bawah hukuman itu, dan bisa juga kami melepaskan diri kami dari hukuman itu karena sudah ada Tuhan Yesus yang mau mati untuk dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.